mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya atas nama Nurul Hikmah dan rekan saya atas nama Arnida Rahaniel Jannah. Saya atas nama Windy Alprinda Putri. Saya atas nama Muhammad Rizwan. Saya Ilham. Saya Rita Tawakal. Nah, di sini kami akan mempresentasikan salah satu materi fisika yaitu termodinamika. Selamat menyaksikan. Pengertian termodinamika. Sebelum melangkah lebih lanjut, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu termodinamika? Kalau dari segi bahasa, termodinamika berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu termos dan dinamik. Nah, dalam bahasa Yunani, termos itu artinya panas dan dinamik berarti dinamis atau perubahan. Jadi, teman-teman, konsep ilmu termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perubahan energi kalor menjadi bentuk energi lainnya. Dalam termodinamika, terdapat dua istilah penting yang harus kita ketahui loh. Apa saja sih dua istilah penting itu? Dua istilah penting itu adalah sistem dan lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek utama pengamatan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Nah, salah satu contoh penerapan sistem dan lingkungan di sekitar kita adalah di dalam ruangan terdapat udara yang sangat banyak. Udara yang berada dalam ruangan tersebut dapat kita katakan sebagai sistem. Sedangkan udara yang berada di luar ruangan ataupun cahaya matahari dapat dikatakan sebagai lingkungan. Contoh penerapan termodinamika. Teman-teman, setelah mengetahui pengertian dari termodinamika, nah, kalian tahu nggak sih apa saja contoh penerapan termodinamika pada kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama itu adalah termos. Termos merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan konsep hukum 1. Termodinamika. Termos merupakan sebuah sistem terisolasi. Hal ini karena tabungnya yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan air terisolasi dengan lingkungan luarnya. Di antara tabung bagian dalam termos dengan bagian luar dipisahkan oleh suatu ruang hampa udara. Ruang hampa udara ini berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor antara lingkungan dan dengan tabung angin dalam termos ataupun sebaliknya. Nah, yang kedua adalah lemari es atau kulkas. Lemari es merupakan kebalikan mesin kalor. Lemari es berpotensi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang hangat. Meskipun memiliki cara kerja yang berlawanan, prinsip kerja lemari es masih berhubungan erat dengan hukum perpindahan kalor. Kulkas menggunakan beberapa hukum termodinamika, tetapi yang paling relevan adalah hukum kedua. Hukum kedua termodinamika memungkinkan kulkas untuk memindahkan panas dari dalam kulkas atau ruang pendingin ke lingkungan luar, menjaga suhu di dalam kulkas tetap rendah sehingga makanan dan minuman di dalamnya tetap dingin. Proses ini terjadi melalui siklus refrigerasi yang menggunakan prinsip-prinsip hukum kedua termodinamika. Nah, yang ketiga ada air conditioner atau AC. Air conditioner atau AC alias pendingin udara merupakan seperangkat alat yang mampu mengkondisikan ruangan sesuai yang kita inginkan dan mengkondisikan suhu ruangan menjadi lebih rendah dibandingkan suhu lingkungan sekitarnya. Jadi, pada intinya, prinsip pendingin udara pada AC melibatkan siklus refrigerasi, yakni udara didinginkan oleh refrigerant atau pendingin, biasanya disebut Freon. Lalu, Freon ditekan menggunakan kompresor sampai tekanan dan suhu udaranya naik. Proses tersebut berjalan berulang-ulang sehingga menjadi suatu siklus yang berfungsi mengambil kalor dari udara dan membebaskan kalor ini ke tempat lain, semisal di luar ruangan. Nah, yang keempat ada mesin mobil. Mesin mobil menggunakan prinsip termodinamika dalam pembakaran bahan bakar, di mana energi panas dari pembakaran diubah menjadi energi mekanik untuk menggerakkan mobil. Mesin mobil menggunakan prinsip-prinsip
yang terkait dengan hukum pertama dan kedua termodinamika. Lebih khusus lagi, hukum pertama termodinamika digunakan untuk menggambarkan perubahan energi dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan mobil. Sementara hukum kedua termodinamika terkait dengan efisien mesin dalam mengubah energi panas menjadi energi mekanik, di mana sebagian energi panas akan terbuang ke lingkungan. Hukum 1 dan 2. Termodinamika. Nah, jadi hukum pertama termodinamika juga dikenal sebagai hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk satu bentuk ke bentuk yang lain. Hukum kedua termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa entropi dalam sebuah sistem sterilisasi untuk melangkahkan tetap konstan. Dengan kata lain, energi tidak bisa digunakan secara efisien untuk melakukan kerja tanpa menghasilkan entropi. Proses-proses termodinamika. Selanjutnya adalah proses-proses dalam termodinamika. Ada 4 proses dalam termodinamika. Yang pertama adalah isobarik, isotermal, isohorik, dan adiabatik. Nah, yang pertama adalah isobarik. Isobarik adalah proses yang berlangsung pada tekanan tetap. Nah, maka dari itu, rumus dari proses isobarik ini dapat ditulis sebagai V per T sama dengan konstan, di mana V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, misalkan kita gambar pada diagram PV, di mana gas berada di keadaan 1 akan berproses ke keadaan 2, itu dinamakan sebagai ekspansi atau bertambahnya volume. Nah, apabila sebaliknya pada keadaan 2 berbalik ke keadaan 1, maka itu disebut sebagai kompresi, di mana volumenya berkurang. Nah, apabila yang ditanyakan adalah perubahan kalor, maka ditulis Cp dikali dengan delta T, di mana Cp ini adalah kapasitas kalor pada tekanan tetap dikali dengan perubahan gas. Nah, apabila yang ditanyakan adalah perubahan energi dalam, ditulis Cv dikali delta T, di mana Cv ini adalah kapasitas kalor pada volume tetap dikalikan dengan perubahan gas. Nah, apabila yang ditanyakan adalah usaha, maka W sama dengan P dikali delta V, di mana delta V ini adalah perubahan volume gas. Nah, proses yang kedua adalah proses isohoris, di mana proses ini adalah proses yang berlangsung pada volume tetap, yang dimana berlaku P per T sama dengan konstan, yang artinya pada keadaan awal P1 per T1 sama dengan keadaan akhir, yaitu P2 per T2. Seperti dilihat pada grafik, di mana 1 ini adalah keadaan awal dan 2 adalah keadaan akhir. Nah, karena pada proses isohoris ini volumenya tetap, maka delta V sama dengan 0. Nah, untuk mencari usaha pada proses isohoris ditulis W sama dengan P dikali delta V. Delta V sama dengan 0, di mana delta V ini adalah perubahan volume. Nah, untuk mencari perubahan kalor ditulis delta Q sama dengan delta U. Delta U adalah perubahan energi dalam. Nah, untuk mencari delta U-nya sendiri, maka ditulis delta U sama dengan Cv dikali delta T, di mana Cv adalah kapasitas kalor pada volume tetap dikali dengan perubahan suhu gas. Ketiga adalah proses isotermis, di mana iso ini sama dan termis adalah panas atau temperatur. Jadi, proses isotermis adalah proses yang berlangsung pada suhu atau temperatur yang tetap atau sama. Nah, di mana berlaku PV sama dengan konstan, di mana P1 V1 atau keadaan awal sama dengan P2 V2 atau keadaan akhir. Nah, apabila digambar pada grafik POV, dapat dilihat bahwa keadaan awal sama dengan 1 menuju ke keadaan akhir sama dengan 2. Di mana keadaan awal ini P1, tekanannya sama dengan P1 dan volumenya sama dengan P1. Nah, keadaan akhir atau keadaan 2 dapat dilihat tekanannya sama dengan P2 dan volumenya sama dengan V2. Nah, kan diketahui pada proses isotermis suhunya tetap. Jadi, pada suhu awal sama dengan suhu akhir. Jadi, T1 sama dengan T2.
maka tidak ada perubahan suhu pada proses isotermis. Jadi ditulis delta T sama dengan 0. Nah, untuk mencari perubahan energi dalam pada proses isotermis ditulis delta U sama dengan CV dikali delta T, di mana CV ini adalah kapasitas kalor pada volume tetap dikalikan dengan perubahan suhu gas. Nah, perubahan suhu gas kan sama dengan 0, jadi ditulis I saja. Nah, apabila yang dicari adalah perubahan kalor, maka ditulis delta Q sama dengan W, di mana W ini adalah usaha. Nah, apabila yang dicari adalah usaha, maka ditulis W sama dengan nRT ln V2 per V1. Nah, proses yang terakhir adalah proses adiabatis. Proses adiabatis ini adalah proses yang berlangsung tanpa adanya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungannya. Nah, pada proses adiabatis, kalor sama dengan tetap. Q sama dengan tetap karena tidak ada kalor atau panas yang masuk ke sistem. Nah, selanjutnya pada proses adiabatis ini berlaku P, V pangkat gamma sama dengan konstan, atau bisa juga ditulis P1 pangkat gamma sama dengan P2 pangkat gamma, atau keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Nah, gamma di sini adalah konstanta Laplace. Diketahui gamma itu sama dengan Cp per Cv, di mana Cv adalah kapasitas kalor pada pada tekanan tetap, per Cv yaitu kapasitas kalor pada volume tetap. Nah, grafik POV pada proses adiabatis seperti ini teman-teman. Dapat dilihat terdapat kesamaan antara proses adiabatis dengan proses isotermal tadi. Cuman pada grafik proses adiabatis dapat dilihat bahwa penurunan tekanan pada keadaan awal ke keadaan akhir itu lebih cepat. Beda dengan grafik proses isotermal tadi. Nah, berapa sih perubahan kalor pada proses adiabatis? Seperti yang kita ketahui, Q sama dengan tetap atau konstan. Maka perubahan kalor pada proses adiabatis tidak ada. Jadi ditulis delta Q sama dengan 0. Karena delta Q sama dengan 0, maka delta U atau perubahan energi dalam sama dengan min W atau usaha. Nah, juga dapat dirumuskan delta U sama dengan CV dikali dengan delta T, di mana CV ini adalah kapasitas kalor pada volume tetap dikali dengan delta T, yaitu perubahan suhu gas. Nah, selanjutnya adalah usaha. Untuk mencari usaha, kita tulis W sama dengan 1/1 dikurang gamma dikali dengan P2 V2 dikurang P1 V1. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi 4 proses dalam termodinamika yang telah saya sampaikan. Selanjutnya adalah contoh soal yang akan dibahas oleh teman saya. Contoh soal termodinamika. Adapun contoh soal termodinamika yaitu 1 mol mengalami proses isorik sehingga suhunya naik sebesar 100 K. Maka kalor yang diterima gas pada proses tersebut adalah, nah, yang pertama diketahui karena proses isorik maka volumenya tetap jadi F1 sama dengan F2. Sedangkan usaha luarnya W sama dengan 0. N sama dengan 1 mol. Kita ambil dari sini. Sedangkan delta T-nya 100 K. Di sini kita ambil. Ditanyakan perubahan kalor atau Q. Jadi delta U-nya dengan rumus 3/2 NR delta T. AU delta U 3/2. N-nya itu 1, jadi kita tulis 1. Delta T-nya itu 100. Jadi hasilnya 150 R. Jadi perubahan kalornya delta U ditambah W. Delta U-nya di sini 150, sedangkan usaha luarnya itu 0. Jadi kita tulis di sini 0. Jadi perubahan kalornya tetap 150.
Jadi, kalor yang diterima gas pada proses tersebut adalah 150 joule. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi termodinamika dari kelompok 4. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum